Ya, selamat siang Bapak Ibu, selamat datang kembali di Jalur Gaza, komunitas belajar dan belajar guru tingkat 1. Mohon Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi semuanya. Oke. Bapak Ibu yang hormati, selamat datang kembali di kita belajar bersama di komunitas belajar Jalur Gaza, jam belajar guru tingkat 1. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada hari ini, dan nanti kita akan bertemu dengan sosok guru hebat dari Kabupaten Sukoharjo yang beliau adalah salah satu rekan kami di guru penggerak. Dia adalah pengajar praktek angkatan 4, juga fasilitator angkatan 8, dan sekarang juga fasilitator angkatan 11 di guru penggerak tahun ini, dan fasilitator daerah khusus yang akan disampaikan beliau bertugas di angkatan 18 atau 19. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada kegiatan belajar pada hari ini, dan tentunya kita akan belajar bersama sosok beliau inspiratif. Beliau adalah Bapak Susilo, dan nanti beliau akan memberikan materi dan sebagainya. Namun saya atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kecamatan Mendosari, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini, dan tentunya kita akan belajar bersama-sama. Semoga pembelajaran pada siang hari ini kita dapat mendapatkan manfaatnya, dan tentunya akan diimplementasikan kepada peserta didik kita yang tentunya semua kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi dengan pembelajaran apa yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber. Saya selaku Kepala Sekolah, apabila dalam menyelenggarakan kegiatan pada saat ini kurang berkenan, atas nama Komunitas Belajar Jalur Gaza, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, saya mohon maaf untuk saat ini tidak membersami Bapak Ibu sampai selesai, namun tidak mengurangi rasa hormat saya karena saya baru tugas di Poparnas di cabur Tenpin Bowling di Bengawan Sport Center. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini, dan nanti yang terakhir Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat, dan tentunya nanti Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia di Komunitas Jalur Gaza. Dan semua siang hari ini nanti akan dipandu oleh moderator kita, oleh Bu Dwi Lestari, Sarjana Pendidikan. Saya mohon maaf apabila banyak kata salah. Kepada Ibu Dwi Lestari, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Monggo Bu Dwi. Ya, terima kasih Bapak Jayo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 dan Ketua Komunitas Belajar Jalur Gaza. Siang hari ini saya selaku host memberikan kesempatan kepada siang untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa Bapak Ibu semuanya yang terhadir pada webinar online siang hari ini di ruang ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jayu sebagai Ketua Ombe yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada kegiatan webinar siang hari ini. Dan yang kami hormati juga Bapak Susilo selaku narasumber webinar pada siang hari ini. Selamat datang Bapak dan Bapak Ibu guru semuanya. Halo Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Terima kasih antusiasnya untuk menghadiri webinar pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini, dan hadirin yang saya hormati, webinar siang hari ini kita akan mengambil topik berbagi praktik baik pembuatan video agregatif yang akan disampaikan oleh Bapak Susilo. Di era pembelajaran serba digitalisasi ini, kita sebagai guru harus selalu belajar untuk meningkatkan keahlian kita dalam mengolah dan menggunakan media digital dalam pembelajaran. Hadirin yang saya hormati, saya percaya Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini adalah Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah terbiasa menggunakan video pembelajaran kepada siswa-siswinya ketika pembelajaran. Namun kita sebagai pendidik harus terus belajar untuk meningkatkan ilmu kita. Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita, Bapak Susilo. Tapi sebelumnya
Ada pantun untuk Pak Susilo, jalan-jalan ke kota Jogja, naik kereta ke stasiun Tugu. Selamat siang Bapak Ibu peserta. Saya menyampaikan CV Pak Susilo dahulu. Pak Susilo adalah salah satu guru SD Negeri Ngatian 1 Kartosuro di Kabupaten Sidoarjo. Ini rekannya Pak Kepala saya. Ini dia adalah pengajar praktik Angkatan 4, fasilitator Angkatan 8 dan 11 dan salah satu serta pendidikan guru penggerak. Dia adalah salah satu guru hebatnya Sidoarjo. Sebelumnya, Mbak Susilo mohon izin sebelum menyampaikan materi, perlu saya ingatkan bahwa penyampaian materi akan berlangsung kurang lebih 30-40 menit dan sisanya nanti kita akan melakukan tanya jawab dan diskusi. Dan kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini di ruang webinar hari ini dipersilakan untuk menyimak dan menyampaikan dan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan lewat obrolan atau chat selama materi berlangsung. Ya, diizinkan untuk memberikan pertanyaan secara audio nanti setelah selesai materi disampaikan. Kepada Bapak Susilo, pemateri siang hari ini dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Mari Bapak Ibu kita simak bersama materi dari Bapak Susilo tentang praktik baik pembuatan video edukatif. Kepada Bapak Susilo, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi Lestari. Apakah suara saya jelas, Ibu? Pak. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, di siang yang berbahagia ini, yang pertama izinkan saya menyapa yang saya hormati, tentunya Pak Jayus, SPD, beliau rekan kami sekaligus kepala sekolah di SD Negeri Gendan 01 Kecamatan Bendosari. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu guru yang ada di Kecamatan Bendosari, Wobile, atau mungkin Bapak Ibu yang non Kecamatan Bendosari yang bergabung di komunitas belajar jalur Gaza ini pada siang hari ini. Luar biasa sekali, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapak Ibu. Siang hari ini kita masih dapat bertemu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu tentunya. Apalagi ini yang luar biasanya adalah kombelnya dilaksanakan di weekdays ya Bapak Ibu ya. Kalau biasanya weekend ya, ini luar biasa memang Pak Jayus ini ya. Ngajak Bapak Ibu, kalau biasanya baterainya di hari Kamis ya Pak Jayus, kalau hari Rabu, Kamis itu baterainya Bapak Ibu kita semuanya itu agak sudah mulai low gitu ya, sudah mulai low bed, tapi ternyata luar biasanya semangatnya Bapak Ibu di weekdays saja, semangatnya untuk kita belajar masih wow ya, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu atas semangat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu ya Bapak Ibu, mohon izin, saya memang kemarin disampaikan ada satu materi yang cukup bagus ya diminta, tapi sebenarnya kalau yang tentang video itu kalau bisa ya kita bertemu secara langsung, kemudian kita harus praktek ya Bapak Ibu. Nah gitu, ini saya mohon izin membagikan screen. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat. Nah ini saya kemarin sudah menyampaikan ke Pak Jayus, jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak bahwa di tahun ini ya Bapak Ibu dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional. Nah, ini kan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, pasti Bapak Ibu sudah mendengar ini ya, tentang Jambore GTK Hebat 2024. Nah, ada kaitannya Bapak Ibu karena materinya ini adalah tentang video. Kemudian Jambore GTK Hebat 2024 ini nanti salah satu produknya yang bisa Bapak Ibu ikuti adalah kalau Bapak Ibu selama ini sudah memiliki video. Dan saya yakin Bapak Ibu yang di siang hari ini hadir,
Bapak Ibu itu saat ini sudah sering mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan-kegiatan Bapak Ibu. Entah itu wujudnya video, entah itu wujudnya foto-foto ya Bapak Ibu. Karena saat ini kita itu sudah sangat aware tentang dokumentasi kegiatan. Kemudian kita juga mempublish gitu kan, melalui story WhatsApp kita, atau bahkan ada yang memasukkannya di TikTok, ada yang memasukkannya di Instagram, itu ya Bapak Ibu. Bahkan ada yang sekolahnya itu sudah benar-benar mengelola, ada channel YouTube ya, sampai subscribernya lumayan gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sudah sampai seperti ini, eman-eman. Kalau nanti di Bapak Ibu ternyata tidak, atau Bapak Ibu melewatkan kesempatan ini. Begitu. Jadi, saya langsung ini yang pertama adalah mengajak Bapak Ibu semua yang hadir siang hari ini, manakala Bapak Ibu ini ternyata belum, karena masih ada waktu ya Bapak Ibu. Ini masih ada waktu meskipun memang sudah last minute Bapak Ibu. Sudah dekat-dekat injury time ya, karena nanti waktu terakhirnya tanggal 12. Paling tidak kita masih ada 2 hari ini kan gitu kan. Dan jangan sampai nanti Bapak Ibu begini, Pak ini kan kita harus syuting lagi ya, video, harus membuat skenario. Tidak Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu, selama ini yang sudah praktek baik, yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas, ya, itu yang diikutkan atau yang kita tulis kan gitu kan. Selama ini mungkin videonya sudah ada. Kemudian praktek baik ini kan kadang kita tidak menuliskan ya situasinya saat itu apalah. Nanti jadi akan ada 2 produk yang Bapak Ibu ikut sertakan dalam ikut ini, yaitu portofolio dari pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian nanti buktinya adalah berupa video, itu ya. Karena saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu harus syuting, harus nge-shoot anak, kemudian ada gini, kegalauan di kita bahwa kadang kalau kita syuting dengan HP kita Pak, kualitasnya jelek gitu ya. Tapi Bapak Ibu itu adalah bukti otentik kita, bahwa kita nggak mengada-ada gitu ya. Bukan, mohon maaf, bukan seperti syuting video mungkin kalau yang kemarin terjaring dalam piloting ya Bapak Ibu ya. Kalau UKIN kan videonya memang di-create sedemikian rupa, kadang kita juga harus mengkondisikan anak-anak lain sebagainya. Nah, kalau yang ini tidak Bapak Ibu. Jadi naturalnya saja, gitu ya. Mengapa saya mengajak Bapak Ibu? Termasuk kemarin saya sampaikan kepada Pak Jayus, beliau saya minta tadi kombelnya kan luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi harus diikutkan, gitu kan? Kombel di tingkat satuan pendidikan. Ini kita lihat Bapak Ibu di Sukoharjo. Nah, jadi Sukoharjo itu masih lumayan sedikit Bapak Ibu. Jadi pendaftarnya itu 83. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah 83. Ini pun dari berbagai unsur Bapak Ibu. Jadi ini masih secara general. Ini kan yang bisa ikut Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi ada pustakawan, laboratorium ya, bahkan tenaga administrasi itu sekarang bisa ikut untuk Jambore GTK Hebat ini. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi 83. Kalau kita saring, nah ini kita saring ya Bapak Ibu, kita akan melihat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, kalau secara umum memang pendaftar itu sudah sampai 5.000 sekian Bapak Ibu ya. Tapi kita coba lihat di Kabupaten Sukoharjo untuk guru ya Bapak Ibu ya. Nah kita lihat, saya coba ambil ini untuk GTK inovatif Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau rekan-rekan guru, nanti kita, nah ini Bapak Ibu, totalnya, ya, ada 61 pendaftar ya berarti.
Ini Bapak Ibu untuk kategori guru GTK inovatif. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk ke sini. Oke. Ini tambahan di awal Bapak Ibu. Sekaligus sebenarnya materi yang mau saya sampaikan juga terkait ini. Nah, kenapa? Ini saya coba slide Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya slide saya kurang jelas, mohon Bapak Ibu sampaikan ya. Termasuk yang bocor suaranya saya mohon di mute terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini nanti kalau kita di guru ya Bapak Ibu ya, kita dapat ikut nanti di pilih kategori tentang GTK inovatif ya Bapak Ibu. Ini untuk yang bisa ikut dari sekian, kita dari unsur guru SD ya. Saya yakin Bapak Ibu ini didominasi rekan-rekan dari guru SD. Kemudian, nah kita nanti bisa mengambil topiknya, itu ada 3 ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang selama ini sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah, nah iman-iman kalau misalnya itu tidak diikut sertakan kan gitu kan, Bapak Ibu sudah, saya yakin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya itu kalau melihat story-nya dari Bapak Ibu, rekan-rekan gitu kan, kita ngajar di kelas, kemudian menerapkan ada games di sana, ya, kemudian menerapkan berbagai media. Iman-iman kalau itu tidak diikutkan kan. Kemudian ada Bapak Ibu boleh memilih topik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini karya-karya Bapak Ibu yang di P5-nya juga bagus-bagus. Kan? Kemudian ada tentang asesmen pembelajaran. Nah, kita kadang yang masih belum mendokumentasikan atau banyak itu di asesmen pembelajaran. Bapak Ibu pilih saja ini yang sudah kemarin dilaksanakan dan sudah ada dokumentasinya. Bapak Ibu silahkan ikutkan gitu ya. Nah ini persyaratannya Bapak Ibu saya yakin semuanya sudah memenuhi. Ya. Halo. Ini untuk Bu Novi Andriani, saya mau mengingatkan dulu untuk berhenti berbagi layar. Untuk oh iya, paparan saya tidak terlihat, J. Ya nih, J. Pak. Iya, jadi tidak terlihat oleh peserta yang lain. Untuk Bu Novi Andriani minta tolong untuk Yang Bu Novi itu loh. Iya, Bu Novi Indriani. Bu Siti Marfuah bisa dinonaktifkan dulu untuk speakernya, Bu Siti. Coba Bu Dewi selaku host pasti bisa ini, coba di mute. Buatan aktif tadi yang membuka Pak Jayus, pakai Pak Jayus, saya tidak bisa menghentikan suaranya tadi. Oke, ini termasuk Bu Novi masih berbagi ya? Tidak bisa ya, begini. Bisa ya. Baik, enggak apa-apa Bapak Ibu, jadi saya lanjutkan aja. Enggak apa-apa Bu Dewi, menghemat waktu. Oh iya Pak. Oke. Nah, intinya Bapak Ibu, karena kemarin kami juga diminta untuk menyampaikan diseminasi tentang Jambore GTK Hebat itu, Bapak Ibu yang selama ini telah memiliki video-video pembelajaran, silahkan Bapak Ibu itu daripada menuhin galeri gitu kan, kadang Bapak Ibu disimpan tuh di galeri ya, banyak sekali, mau dihapus sayang gitu kan ya, bagus ini kemarin sama anak-anak belajarnya ini seru, mau dihapus eman-eman. Kalau selama ini tidak diarsipkan di drive, itu hanya memenuhi memori HP-nya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, itu silahkan ditata. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat narasi bahwa itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Atau Bapak Ibu bisa menarasikan itu sebagai kegiatan P5 di sekolahnya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu menuliskan itu dalam bentuk portofolionya ya. Ceritakan situasinya bagaimana, kemudian tantangannya bagaimana ya. Kemudian aksinya Bapak Ibu apa, terakhir adalah refleksi. Jadi dengan metode STAR itu ya Bapak Ibu. Jadi begitu. Itu saja. Sebenarnya saya ingin membagikan kalau Bapak Ibu coba yang sudah mendaftar atau bahkan sampai submit di Jambore GTK Hebat berapa? Adakah Bapak Ibu yang sudah? Boleh raise hand Bapak Ibu.
Kalau Bu Dewi sendiri sudah daftar belum Bu Dewi? Belum Pak, kemarin diajak Pak Jayus, Bu ini ada lomba, ayo ikut ngaten. Tapi belum dilaksanakan. Tinggal 2 hari ya Pak ya, waktunya aja. Baik. Iya Bu Dewi, sebenarnya sudah ada perpanjangan karena terakhir Oh, sebenarnya ngaten. tanggal 4 Iya. kemarin ada perpanjangan sampai tanggal 12 besok. Oh, njen. Tapi saya ini tetap mengajak Bapak Ibu ini semoga siapa tahu termasuk halnya Bu Dewi dan Bapak Ibu yang lain kalau nanti di 2 waktu yang tersisa ini bisa mengikut sertakan ya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian nah, sambil menunggu Bu Dewi Lestari untuk ini ya menghubungi Bu Novi biar tidak share screen ya Bapak Ibu ya. Pakai cara biasa bisa lama, tapi kalau ada kalau sakit malah pakai cara cepat aja. Bapak cari yang lebih cepat sudah kan. Sekedap ya Bapak Ibu, Pak Susilo sekedap baru diurusi sama Pak Jayus. Baik, siap menunggu Bu Dewi. Ternyata kalau nggak share screen juga kurang begitu interaktif ya dengan Bapak Ibu ini. Jadi nggak ada bayangan nanti. Nanti siapa tahu saya bergerak untuk ikut jamborinya. Siap, oke Bu. Kita tunggu terlebih dahulu. Sampun Bapak, monggo untuk Bu Novi sudah dihentikan tadi untuk berbagi layarnya. Dipersilahkan, monggo dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi nanti kalau ada share screen saya yang tidak jelas, nanti Bu Dewi bisa menyampaikan ya. Bapak Ibu, mohon izin saya lanjutkan kembali. Nah, ini yang saya tadi sampaikan ke Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti saya masih ini mengajak Bapak Ibu untuk ini ya, ayo kita meriahkan Jambore GTK Hebat ini. Kenapa? Karena ya Bapak Ibu, kita ini ya, kita sudah menerapkan pembelajaran Kurmer, kemudian Bapak Ibu sudah melaksanakan P5 di sekolah masing-masing. Kita juga sudah menggencarkan bagaimana pembelajaran kita yang terdiferensiasi ya. Kita meng-create, merencanakan pembelajaran yang terdiferensiasi pada anak-anak. Nah, kemudian Bapak Ibu itu sudah mendokumentasikan begitu kan. Kalau ini kaitannya sama video, Bapak Ibu selama ini sudah mendokumentasikan. Bapak Ibu sudah memiliki produk itu. Kalau tidak diikutkan eman-eman begitu kalau saya. Ada 3 langkah nanti Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ini nanti selepas dari ini coba pengen ngulik sedikit tentang Jambore GTK Hebat seperti apa, silahkan Bapak Ibu boleh search saja di Google Jambore GTK Hebat 2024, nanti paling atas sendiri
itu pasti nanti langsung diarahkan ke link jamburegtk.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu silahkan masuk, login dengan akun belajar ID-nya Bapak Ibu. Itu ya. Login dengan akun belajar ID-nya Bapak Ibu, lalu nanti Bapak Ibu diminta untuk yang pertama Bapak Ibu akan melengkapi profil seperti ini ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan diminta untuk memilih kategorinya apa ya. Tetap kategori yang bisa dipilih adalah tentang GTK inovatif Bapak Ibu. Karena kalau GTK dedikatif itu untuk penilaiannya yang namanya dedikatif itu bagaimana lama mengajar ya, kemudian bagaimana dedikasinya mengajar di daerah tertentu begitu kan. Biasanya lebih ke rekan-rekan yang mengajar di daerah yang membutuhkan perjuangan yang ekstra. Kalau kita yang ada di wilayah Sukoharjo kan tidak ada yang masuk daerah 3T, itu sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti akan melengkapi profil sampai dengan diminta yang terakhir adalah sosial medianya Bapak Ibu. Dan ini saya yakin Bapak Ibu sudah punya ya. Kemudian langkah kedua setelah Bapak Ibu melengkapi profil adalah Bapak Ibu nanti akan melengkapi berkas administrasi ya. Ada SK pengangkatan jabatan terakhir Bapak Ibu, kemudian ijazah terakhir, kemudian surat aktif bertugas dan berkelakuan baik, ini sudah ada template-nya. Yang terakhir adalah ada surat pernyataan etika dan izin penggunaan portofolio, ini juga sudah ada template-nya Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu nanti langkah terakhir adalah pengajuan. Nah ini saya juga belum Bapak Ibu, jadi jangan dikira wah Pak Sus menyampaikan ini berarti Pak Sus sudah selesai. Saya belum, saya juga masih berada di tahap 3. Nanti Bapak Ibu kita akan mengisi judul praktek baiknya apa sesuai dengan portofolio yang kita tulis, topiknya apa gitu kan. Nah ini ada 3 topik tadi, asesmen, kemudian pembelajaran berdiferensiasi atau P5. Lalu nanti kita akan menautkan link Bapak Ibu. Nah, link kita tautkan di sini link YouTube atau Google Drive. Pastikan kalau Drive Bapak Ibu settingnya yang publik ya, yang bisa diakses semua orang. Kemudian dokumennya kita upload di sini. Lalu dokumen pendukung ini sifatnya hanya opsional Bapak Ibu. Jadi kalau di paparan dokumen pendukungnya itu bisa berupa misalnya naskah itu sudah dipraktekkan, misalnya dapat piagam dan sebagainya. Boleh Bapak Ibu upload di sini. Sudah selesai Bapak Ibu, kemudian nanti simpan portofolio. Nah ini sudah ya. Adakah Bapak Ibu sampai di sini yang mau bertanya tentang Jambore GTK Bapak Ibu? Mana Bu Untuk Dewi? Bapak Ibu guru, untuk Bapak Ibu guru yang lain mungkin ingin bertanya kepada Pak Susilo untuk ini saya dulu aja ya Pak, yang mau tanya dulu ya untuk boleh Bu Dewi. Di sini tadi ada salah satu file yang dimasukkan di sini atau linknya yang ditautkan, yang diunggah yaitu sosial medianya. Nah, semisalnya kan kita ambil P5 topiknya. Nah, itu kan misalkan saya punya hanya foto-foto dan seterusnya, tapi tidak saya videokan. Nah, itu dari foto-foto itu, kan tadi kata Pak Silo biar nggak nge-by HP, di-upload aja buat ikut lomba. Ikut ketika hebat ini tadi, Jambore, itu misalkan dibuat video, lalu saya upload di YouTube, lalu saya ikutkan di sini, gitu juga bisa Pak ini Pak? Bisa. Dokumennya itu boleh nanti berupa video, kan nanti Ibu narasikan ya, ada narasinya. Oh dijelaskan, ada narasinya boleh kan. Kalau ketentuannya nanti yang ada di sini ini, coba saya bagikan ya Bapak Ibu, ini tadi sampai di persyaratan. Tadi saya share screen ini sebenarnya, ketika ada yang share ternyata nutupi ya Bapak Ibu ya. Nah ini jadi nanti naskahnya Bapak Ibu. Nah ini persyaratan konten portofolio. Oh iya sebentar, yang video mana ya. Jadi nanti yang penting memenuhi waktunya Bu. Nah ini Bu ya. Jadi
Nah, naskah praktik baik ya. Video nanti berisi praktik baik pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan, pengimbasan. Ini semua sudah ada di sini. Video memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung unsur sara ya, porno aksi, pornografi, radikalisme. Nah, itu durasinya 5 sampai 10 menit. Apa ada yang presentasi lagi tadi? Menutup, Bu? Tidak ya? Ada. Ada. Tertutup lagi presentasi Mungkin saya. nggih, Pak, sebentar, Pak. Oh, sudah. Sampun. Tapi kok masih belum terlihat. Iya, share screen-nya Pak Susilo belum nampak, Pak. Ya, saya ulangi lagi. Ternyata ini ya, Bapak Ibu. Mungkin kepencet ini. Siang. Pun siang, iya itu tadi, makanya luar biasa loh ini ya, Bu Dewi ya. Weekdays, siang diajak untuk belajar. Wah, luar biasa ini. Sebentar. Nah, ini jadi Bu Dewi, nanti Bu Dewi itu bisa dikumpulkan gitu, terus videonya berdurasi 5 sampai 10 menit gitu ya. Jadi nanti kan kalau misalnya lolos, kita gini aja Bapak Ibu, kita nothing tulus saja ya. Jadi kita ikut memeriahkan, mau kita juga targetnya adalah saya ingin berbagi saja, saya ingin membagikan bahwa saya ngajar di sekolah juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sekolah saya kegiatan P5-nya juga sudah berjalan, ini dokumentasinya. Kalau misalnya sampai lolos, kemudian kita dipanggil oleh BPGP, yaitu rezeki untuk kita. Itu aja. Kalau misalnya belum, ya tidak apa-apa. Yang penting saya sudah mendokumentasikan ini, saya upload di YouTube, akhirnya kan jejak digital itu tidak hilang, bahwa karya kita sudah membuat karya. Gitu. Belum tentu saya yang mengajak Bapak Ibu ini pun nanti menang gitu. Kita saing dengan rekan-rekan guru Jawa Tengah Bapak Ibu. Kalau kita guru kan nanti milik kategori GTK inovatif, kita akan bersaing. Nah, gitu kan. Kita sesama Sukoharjo saja sudah saingan, masih saingan dengan teman-teman se-Jawa Tengah. Baru nanti diambil oleh BPGP itu 10 besar ya. 10 besar dikerucutkan, nanti yang juara 1 baru dikirim ke nasional gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu ini silakan. Nah, Bapak Ibu ini tadi dokumen pendukung ya. Jadi kalau tadi ada, silakan misalnya seperti rapor pendidikan, kemudian sertifikat penghargaan, piagam, hak cipta. Tadi yang saya sampaikan, kalau itu sudah dibagikan ke teman ya diseminasi, tapi ini opsional saja. Jangan sampai nanti terkendala di sini. Aduh, belum punya ini Pak, karena ini hanya dokumen pendukung ya. Bapak Ibu punya dokumentasi pembelajaran selama ini, silahkan itu ya tetap diedit ya, karena ini kaitannya sama video. Silahkan Bapak Ibu ditata, pakai HP saja boleh kan, sekarang juga HP-nya Bapak Ibu itu sudah bisa ya diinstali ya CapCut gitu untuk ngedit itu. Silahkan ditata, kemudian diberikan narasi, perkenalan, misalnya saya Susilo, guru dari SD Negeri Ngabian 1 Kecamatan Kartasura, saya mengajar kelas kan gitu kan, diberikan narasi. Bapak Ibu silahkan di-create menjadi video yang bisa diikutsertakan dalam lomba ini. Begitu. Hanya kemarin ketika mengikuti pembekalan, ini yang perlu dicatat adalah ini Bapak Ibu. Jadi kalau video itu nggak boleh kurang dari ketentuan 5 sampai 10 menit. Jadi kalau kurang, misalnya videonya itu 4 menit 30 detik ya, atau 4 menit 40 detik, langsung akan di take down. Jadi tidak dilanjutkan dinilai. Tapi harus sesuai ketentuan 5 sampai 10 ya. Usahakan 5 lebih ya. Gitu. Termasuk halnya lebih dari 10 menit nanti akan di take down, nggak bisa dilanjutkan untuk penilaian. Begitu. Kemudian, ini untuk naskahnya Bapak Ibu. Kalau naskah, ini Bapak Ibu akan menceritakan tentang video tadi. Jadi ibaratnya praktek baik pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan.
misalnya topiknya tadi pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu akan menceritakan ini ya menjadi portofolio. Kadang yang kita menjadi agak awang-awangan gitu ya bahasa kita ya, itu ketika kita akan nulis Bapak Ibu ya. Kita akan nulis inilah di sini. Kita nanti agak terpaku di sini, aduh harus nulis, tapi Bapak Ibu ceritakan saja. Makanya kita tidak usah membuat-buat, tapi yang sudah Bapak Ibu laksanakan, diceritakan. Mengajak rekan juga boleh. Kalau misalnya agar ada yang bisa menuliskan, rekan di sekolah mungkin yang pinter, perihal nulis itu, diajak Bapak Ibu berkolaborasi. Nanti Mbak, aku tuh punya pengalaman ngajarku kemarin seperti inilah, diminta untuk bantu nulis, itu boleh Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu, saya yang mengajak Bapak Ibu kaitannya sama video adalah di sini. Karena tidak mungkin siang hari ini saya ngajaknya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yuk kita mempraktekkan ngesut video anak-anak itu seperti ini ya. Ini hanya teori saja pada akhirnya. Nah, hanya yang penting adalah saya lebih ingin mengajak Bapak Ibu ini seperti halnya tindak lanjut ya. Jadi eman-eman ketika sekali lagi Bapak Ibu itu selama ini sudah memiliki dokumentasi pembelajaran panjenengan di sekolah, di kelas kita masing-masing, dan itu hanya terhenti di galerinya Bapak Ibu ya. Bahkan mirisnya lagi, eman-emannya adalah ketika itu memorinya sudah penuh gitu ya, dokumentasi hebat itu nanti akan terhapus ya. Padahal eman-eman ada yang Bapak Ibu itu mendokumentasikan suatu kegiatan yang luar biasa ya. Dan kalau dipublish begitu bisa jadi itu menginspirasi orang lain ya. So kadang kan kita lihat itu di YouTube itu juga tidak melulu bagus loh Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu misalnya cari referensi tentang ice breaking gitu ya. Kadang kita niru dari YouTube ya cuma videonya ya goyang-goyang ya. Kita misalnya praktek tepuk tangan atau praktek nyanyi apa gitu juga videonya juga nggak yang perfect sekali kan. Ada yang goyang-goyang bahkan, tapi kita pakai itu kan. Kadang kita adopsi bahasanya. Kita tiru kan gitu. Oh, ini bagus nih. Akhirnya kita pakai ketika di sekolah. Gitu kan? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi jangan terpaku pada bahwa kita membuat video harus perfect. Kita seorang guru, bukan sinematografer ya. Jadi kalau kita ngesutnya ini ya enggak masalah. Iya. Bapak Ibu. Begitu Bu Dewi ya dari pertanyaan Iya. Nah, terus ini saya yang ingin berbagi adalah sekarang ini, nanti kalau diprotes Pak Jayus ya, kok nggak menyampaikan materi Mas, gitulah ini. Saya nyampaikan materi Bapak Ibu. Jadi saya ingin ngajak Bapak Ibu, adakah yang sudah kenal dengan Gamma? Bu Dewi deh. Bu Dewi sudah kenal sama Gamma? Sepertinya pernah di kombelnya jalur geser dulu pernah diajari ya sama salah satu guru. Ya? Gamma sudah ya. Tapi karena jarang menggunakan ya belum ahlinya pakai ini Pak. Belum terbiasa. Animator sudah kenal Bapak Ibu? Animator belum. Di kombel kami belum ada yang menyampaikan. Nanti mungkin ini sama Pak Susilo bisa berbagi ilmu ya Pak ya. Nah, berarti saya ngajak Bapak Ibu di Animaker saja kalau gitu ya. Iya. Bapak Ibu, ini terutama Bapak Ibu yang ngajar karena kita ngajar SD ya atau kelas rendah mungkin ya. Kalau di kelas anu mesti nyeneng nih gitu. Karena Bapak Ibu ini nanti Bapak Ibu bisa mencoba tentang animaker.com ya. Nanti saya kirimkan. Ini saya demokan saja di saya, nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Iya Pak. Jadi kita ya, ini itu kita akan login saja pakai Google. Utamanya adalah akun belajar ID kita ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita login pakai belajar ID kita, meskipun memang Animaker ini
berbayar ya Bapak Ibu. Kalau kita ya aplikasi itu kalau kita mau dapat yang pro, yang bisa ngedit bagus, durasinya lama gitu, mesti kita akan diarahkan untuk ikut yang pro gitu. Nah ini saya sekitar 10 menit aja ya Bu Dewi, nanti sampai jam 2. Kalau saya izin menyampaikan tentang Animaker ini, nanti Bapak Ibu bisa mencoba, atau kalau misalnya nanti Bapak Ibu tertarik, kita bisa praktek, saya izin nanti ke Pak Jayus misalnya ada sesi lanjutan lagi ya nggak apa-apa, kita coba ya. Nah ini cukup lama kita masuknya, kita tunggu dulu sampai tampilan dashboard awal ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Keunggulan dari Animaker ini Bapak Ibu, jadi kita bisa membuat animasi cerita, bisa kita gunakan untuk menyapa di awal ya anak-anak kita di kelas. Kalau misalnya Bapak Ibu akan mengajar menggunakan LCD, biasanya kan kita putarkan YouTube gitu ya. Nah ini Bapak Ibu bisa membuat dari sini. Nah ini Bapak Ibu di tampilan awalnya, kalau kita sudah memakai nanti akan ada tampilan beberapa project kita. Sini ya, tampilan beberapa project kita ada di sini. Kalau kita mau buat ya kita buat dari ini, bisa di klik create new project saja ya. Jadi kita akan membuat, nah ini kita pilih yang horizontal video ya. Bisa juga ini diupload di YouTube-nya Bapak Ibu. Bentar. Kita akan membuat project. Nah, kalau kita akan membuat project, kita pilih create tadi. Bapak Ibu akan diarahkan nanti ke halaman. Hampir sama Bapak Ibu tampilannya kalau Bapak Ibu sering akses Canva ya. Itu kan hampir sama. Kita yang pertama adalah bisa memilih ini ya, membuat karakter kita. Nah, ini mestinya nanti anak-anak akan seneng nih ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini yang dengan menggunakan laptop, Bapak Ibu boleh langsung praktek mencoba gitu ya. Nah, kita bisa membuat karakter kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya ya Ibu kalau ada tanda bintangnya berarti nggak bisa nih. Nah, kita choose berarti kita hanya bisa yang ini, misalnya yang cowok ya. Kalau yang cewek, nah ini bisa ya. Kita misalnya cowok, kita pilih ini, nanti kita bisa mengcustom ya. Mengcustom karakter kita Bapak Ibu. Seperti ini. Rambutnya bisa kita atur sedemikian rupa ya. Ini nanti gambarannya adalah menggambarkan diri kita gitu Bapak Ibu. Misalnya kita bisa pilih ini ya. Monggo Bapak Ibu. Ini saya lanjut ke sini saja. Kalau tadi kita sudah membuat karakter gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti karakter kita akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan misalnya kita pakai template sudah yang disediakan di sini juga sudah ada Bapak Ibu. Sudah tersedia berbagai template seperti halnya di Canva. Bapak Ibu bisa memakai template ini ya. Boleh, bisa dipakai semuanya. Nah, ini nanti untuk kita membuat pembelajaran. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Karena saya sudah membuat karakter, maka orang yang ada di sini ya. Nah, mana tadi Bapak Ibu? Ini adalah karakter saya. Saya masukkan sini ya. Inilah Pak Susilo gitu. Kalau kita nanti ke anak-anak, nah, kita sesuaikan. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita sudah buat seperti ini bisa dibuat actionnya. Mau gerak ya, biar gerak. Ya, Pak murid-murid misalnya seperti ini ya. Nanti tangannya bergerak. Atau kalau misalnya
kita buat ini menangis, itu ya bisa. Ya, kita pilih expressionnya. Nanti, nah, itu Bapak Ibu. Kita apply. Nah, itu ya Bapak Ibu ini nanti bisa kita play. Oh ya, ini yang belum adalah kita coba buat tulisan menyapa ya, menyapa anak-anak selamat pagi dan sebagainya. Nah, nah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini dulu sebentar, ini kita baru di slide 1 dulu ya. Nah nanti kan anak-anak, wah kenapa menangis gitu ya, kenapa Pak, kenapa menangis Pak gitu. Boleh kita beri suara Bapak Ibu ya. Ini musik bawaannya ini kita hapus saja. Kita bisa memberikan suara, pakai suara AI Bapak Ibu. Nih, ada gambar mikrofon ya. Jadi di sini ini ada gambar mikrofon, Bapak Ibu boleh. Saya coba ini kita create satu slide saja. Kita pilih karena Indonesia ya. Kita pilih yang Indonesia. Indonesia. Nah, kita pilih ini. Indonesia. Kemudian suaranya laki-laki ya, karena gurunya tadi cowok. Kita pilih nih, yang bisa adalah suara ini, Aditya ini, suaranya Mas Aditya. Halo anak-anak, ya, apa kabar hari ini? Gitu ya, tapi kok tadi ekspresinya menangis ya, kurang pas. Ya, karena tadi milih ini, gak apa-apa, biar inilah ini. Biar latihan dulu nggak apa-apa. Oke, buat latihan ya, Bapak Ibu ya, ini coba kita play ya. Nah, gitu kan, udah ada suaranya ya. Termasuk Bapak Ibu ini bisa kalau misalnya konteksnya, misalnya slide yang kedua dulu ya, ini buat latihan lagi. Yang kedua ini, misalnya kita isi matematika ya. Sudahkah gitu ya, sudahkah kalian, oh jangan dulu ya, kita menyapa, sudahkah kalian sarapan hari ini ya, tanya ke anak-anak. Nanti ada slide kita. Jadi untuk ini Bapak Ibu PPT biar lebih ini ya, menarik gitu. Atau teman-teman yang saat ini sedang PBG, piloting 2 atau 3, kalau piloting 2 sudah syuting video ya, piloting 3. Sedang proses. Nanti ini bisa jadi inspirasi kalau misalnya mau membuat sesuatu yang berbeda. Sudahkah kalian sarapan? Kita pilih actionnya misalnya lagi apa ya? Nah nih masak ya. Lagi membuat cake. Nah, gitu. Nah, sudahkah kalian sarapan pagi hari ini? Kemudian udah habis ya. Ini loh Bapak Ibu, kalau kita kayak gini tuh harus praktek memang. Satu lagi. Ini saya kasih suaranya tadi yang sudahkah kalian sarapan pagi ini ya. Indonesia, kita pilih tadi suaranya Mas Aditya ya. Indonesia nih. Kita pilih suaranya Mas Aditya. Kemudian kita tulis tadi, sudahkah kalian sarapan hari ini
Ya. Kita add to timeline. Nah, ini tadi nyapa di awal. Kemudian nanti kita coba ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu contoh 2 slide saja. Sudah pukul 1 sudah pukul 2 lewat 1 maksudnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar ini Animaker nanti kita bisa akses gratis. Hanya memang kalau akses gratis ini nanti tidak bisa lebih dari 2 menit. Nah, mengapa membuat seperti ini? Untuk menyapa kelas kita pagi. Kalau anak-anak sekarang ini sangat familiar ya dengan suara AI gitu kan, suara-suara ala Google gitu kan. Jadi mereka akan apa nih Bu Guru ya, apa nih Pak Guru gitu. Mereka semangat di hari itu. Bu Dewi dan Bapak Ibu semua. Jadi itu 2 poin yang saya sampaikan untuk yang hari ini pada Bapak Ibu semuanya, berbagi ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan menjadi pemateri gitu kan, tapi berbagi saja pada Bapak Ibu. Yang pertama adalah kaitannya sama video praktik baik ya, video edukasi begitu. Bapak Ibu yang sudah punya, Bapak Ibu yang selama ini sudah banyak mendokumentasikan tentang pembelajaran, ayo Bapak Ibu diikutkan di Jambore Ketika Hebat. Bapak Ibu itu berarti produknya sudah punya. Itu. Kemudian yang kedua adalah saya mengajak Bapak Ibu kenalan sama salah satu aplikasi untuk membuat animasi, namanya Animaker Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat atau nanti yang putra-putrinya seneng mainan laptop gitu ya. Kadang anak-anak sekarang kan sudah seneng ya mainan laptop. Daripada laptopnya digunakan hanya untuk lihat YouTube atau apa, kan untuk di sini Bapak Ibu ini akan membuat anak-anak itu kreatif ya. Mereka ternyata bisa nanti ada yang animasi mobil, bisa gerak itu juga bisa Bapak Ibu. Tuh. Begitu saja yang saya bagikan siang hari. Ini Bu Dewi dan Bapak Ibu semuanya cukup ya. Putus-putus Pak Susilo, mohon maaf. Iya Mbak, putus-putus ya. Kepada Pak Susilo ya, terima kasih luar biasa untuk ilmu siang hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk pemaparan kita siang hari ini yang sudah berbagi praktik baik dan menginformasikan kita tentang Jambore Ketika Hebat. Pak Susilo hari ini menginspirasi kita semua untuk mari bersama-sama mengikuti Jambore Ketika Hebat supaya video, foto yang ada di HP kita semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik, ikut memeriahkan Jambore Ketika Hebat yang kita dari Kabupaten Sukoharjo yang tadi baru yang masih sedikit pesertanya. Semoga teman-teman semuanya terinspirasi untuk ikut Jambore Ketika Hebat. Dan terima kasih juga pada Pak Susilo hari ini sudah memberikan ilmu baru tentang pembuatan video pakai Animaker tadi, untuk mengedit video, membuat video, supaya anak-anak lebih tertarik belajar dengan kita sesuai materi kita hari ini tentang pembuatan video. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin izin bertanya kepada Pak Susilo tentang Jambore Ketika Hebat ataupun hal yang lain, monggo dipersilahkan. Masih ada waktu sekitar 10 menit, kita selesai pukul 14:15 saja ya Pak ya. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang siang hari ini. Sini Sukoharjo panas sekali loh. Pak Susilo juga di Kartosuro panas apa mendung ini Pak? Lumayan mendung Bu. Semoga nanti hujan ya. Biar adem ya. Sukoharjo panas sekali ini. Masih Sukoharjo Kota Bendosari di Gentan 1 Bendosari cukup panas. Siang hari yang jam segini biasanya pada liar-liar. Jadi nanti kita
sudahi pukul 14.05. Dan jika ada rekan yang lain yang ingin bertanya pada Pak Susilo, mumpung ada di sini Pak Susilo, karena Pak Jayus ini baru sibuk sekali, jadi kita anak buahnya ini nggak bisa tanya-tanya sama Pak Kepala. Dan ini hari ini dipandu sama Pak Susilo yang alhamdulillah terima kasih longgar waktunya bisa membersamai komunitas belajar jalur gaza dan Bapak Ibu guru hebat yang lain dari kecamatan lain, dari kabupaten lain. Ini tadi saya share ke teman-teman saya yang dulu teman saya di DPGSD dari Pati, dari Bluro, dari Karanganyar, semuanya sebagian tadi ada yang masuk, sudah masuk, tapi belum tak sapa tadi sama Bu Ida, sama Pak Doni tadi, teman-teman dari Pati sama Purwodadi. Okay. Ingin mencari ilmu sama Pak Susilo yang materinya hari ini membuat video. Semoga nanti habis ini mereka teman-teman saya juga sebagian besar ini Bapak Ibu guru yang masuk di sini sebagian adalah guru penggerak yang juga sudah punya keaktifan yang sama dengan Pak Susilo. Semoga Pak Susilo menginspirasi rekan yang lain untuk terus maju, terus belajar karena memang guru harus terus belajar ya Pak ya. Kepada rekan yang lain jika ingin bertanya monggo dipersilakan, masih ada waktu kita sekitar 4-5 menit. Pak Susilo, kami dari komunitas jalur gaza sebelum kami tutup dan sebelum ada rekan yang ingin bertanya, mungkin ada yang bertanya bisa raise hand teman-teman, Bapak Ibu semuanya, monggo dipersilahkan dibuka audionya bisa untuk menyampaikan pertanyaannya, menyampaikan dan dibuka videonya juga bisa untuk menyampaikan pertanyaan atau ingin bertanya, mungkin mau bertemu Pak Susilo, belum tentu kita ke Kartosuro ketemu Pak Susilo ini juga. Ada yang bertanya untuk rekan-rekan yang lain? Mungkin Bu Redi, Bu Martati, Bu Dwi Martati, Pak Muhammad Hasim, Bu Murni, Pak Elan, Bu Nur Pujiati, absen saya malah ngabsen ini. Moga ya, moga teman-teman bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaan. Untuk GTK hebatnya, mungkin langkahnya apa tidak ada yang kurang paham bisa ditanyakan di sini. Daripada nanti kita belajar sendiri lagi, melihat tadi di linknya apa Mbak di Jambore GTK hebat Kemendikbud ya Pak ya, Pak Sus ya. Sinyalnya hilang ya. Sinyalnya hilang. Suaraku nggak masuk juga. Betul, Bu. Masuk linknya yang Jambore GTK tadi, bisa minta tolong dikopikan di chat Pak Sus. Dan untuk rekan-rekan yang lain yang sudah hadir di room ini bisa melakukan presensi yang sudah saya share linknya di chat dan di telegramnya komunitas belajar jalur gaza. Oh iya, terima kasih Pak Susilo. Teman-teman untuk linknya Jambore GTK Kemendikbud itu nanti bisa kita akses, bisa kita pelajari lebih dalam, masih ada 2 hari. Kalau misalkan edit videonya nggak bisa seperti yang diajarkan Pak Susilo, nanti kita pakai yang biasanya aja saja, biasanya pakai capcut itu Pak ya. Atau KineMaster biasanya yang buat PPG, buat ngedit video harian yang biasanya kalau dari aktiviti anak-anak, kegiatan anak-anak biasanya pakai itu. Itu cukup, yang penting tadi syaratnya minimal 5 menit ya. Kalau kurang dari itu nanti nggak bisa, harus take down. Terima kasih Pak Susilo untuk link yang sudah dibagikan. Dan terima kasih teman-teman yang siang hari ini sudah meluangkan waktunya, antusiasnya yang luar biasa mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh komunitas jalur gaza. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika Kepala Sekolah Pak Jayus, Ketua Komunitas Jalur Gaza tidak bisa membersamai Bapak Ibu guru hebat semuanya yang hadir pada webinar siang hari ini. Untuk link presensi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke telegramnya Jalur Gaza. Di situ nanti akan
kami sampaikan daftar hadir presensi yang presensinya ini nanti hanya dibatasi waktunya. Jadi kami mohon maaf jika yang sudah join hari ini nanti jika belum bisa presensi dan presensinya melebihi waktu yang ditentukan, kami mohon maaf tidak bisa untuk membuka link presensi lagi. Kepada rekan-rekan, saya mohon minta untuk buka speaker sama videonya untuk menyapa Pak Susilo, dan kami dari keluarga besar Komunitas Jalur Gaza mengucapkan kepada turut berbahagia rangkaian sesi webinar pada siang hari ini sudah terlaksana dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Pak Susilo sudah berbagi ilmunya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru peserta webinar yang sudah menyimak dan antusias dalam diskusi kita pada hari ini, webinar pada siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Susilo semuanya. Oke, terima kasih Bu Dwi Martati, Pak Hasim, Bu Mariana, terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kelebihannya, maaf tidak bisa saya kembalikan karena saya orangnya ikhlas. Oke, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan, karena yang lebih hanya perasaanku ke dia, maaf. Ada pantun sedikit buat Pak Susilo. Kampung halamanku di Sukoharjo. Cakep. Di sana banyak kenangan yang lalu. Terima kasih pada Pak Susilo. Semoga sehat dan berkah selalu. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Susilo. Terima kasih Jalur Gaza. Terima kasih Pak Susilo. Nanti lain waktu kalau ada webinar lagi online, insya Allah akan saya share di Telegramnya Jalur Gaza, Bapak Ibu semuanya. Juga akses. Terima kasih. Sampun, mungkin ada mau yang disampaikan Bapak Ibu, mungkin mau menyampaikan apa? Ini sudah sih saya tutup ya Pak ya. Sekian webinar pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf, saya izin mohon undur diri, dan kita tutup webinar pada siang hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nggih, hatur nuwun. Sama-sama, terima kasih. Hujan lagu. Itu dari situ tahu. Orang aku masih dadekkan.